Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Waalaikumsalam. dengan Bravo Karna dan kali ini kita akan berbincang seperti biasa dalam penelusuran sejarah dan di samping kanan saya ada Bapak Batara Hutagalung, seorang peneliti sejarah kebangsaan Indonesia, dan di sebelah kiri saya Bapak Dr. Legisan Sam Tafsir. Ya. Beliau adalah doktor ilmu politik pembangunan. Dan kita akan berbincang banyak mengenai konstelasi sekarang ini. Dan kita tahu Pak Batara, baru saja kita melalui satu perhelatan pemilu presiden dan wakil presiden, dan sudah diangkat atau sudah ditetapkan oleh KPU. Dan sebetulnya masih banyak yang tersisa dalam hal ini. Masih bukan banyak residu ya? Bukan. Jadi masih banyak yang tersisa bolong-bolong di sini. Jadi saya mohon Pak Batara bisa menceritakan atau bisa bercerita atau menuturkan sejarah kebangsaan Indonesia mengenai konstitusi dan negara Republik Indonesia ini. Ya, secara garis besar Republik Indonesia pernah mengalami atau memiliki beberapa konstitusi, beberapa undang-undang dasar. Memang dimulai dari Undang-Undang Dasar yang disahkan pada 18 Agustus tahun 1945. Namun kalau dikatakan selama ini telah terjadi beberapa kali kudeta konstitusi, maka yang sangat mengejutkan adalah kudeta konstitusi pertama justru dilakukan oleh pendiri-pendiri negara, yaitu dilakukan oleh Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir yang waktu itu adalah Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya, nah jadi jadi panjang ceritanya saya membaca di buku autobiografi dari Ahmad Subarjo, ya, salah pahlawan nasional, yang menuliskan di situ judulnya adalah Silent Kudeta dari Syahrir, tetapi yang dilegitimasi oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta, yaitu terjadi pada awal bulan November tahun 1945, belum 3 bulan setelah proklamasi kemerdekaan dan disahkannya Undang-Undang Dasar 45. Dan singkatnya, waktu itu adalah perombakan yang sangat signifikan dari sistem pemerintahan atau kabinet presidensial, tiba-tiba hanya dengan keputusan bertiga berubah menjadi kabinet parlementer, di mana Sultan Syahrir tanggal 14 November tahun 1945 itu diangkat menjadi Perdana Menteri pertama. Jadi disitulah terjadi suatu kejanggalan bahwa Undang-Undang Dasarnya masih dinamakan Undang-Undang Dasar 45, tetapi sistemnya sudah di situ kabinet parlementer dengan Perdana Menteri. Dan ini berlangsung terus sampai terjadinya konferensi meja bundar yang akibat dari agresi militer Belanda yang kemudian berakhir pada konferensi meja bundar ya, bulan Agustus tahun 49 yang berakhir sampai tanggal 2 November tahun 49, di mana kemudian diputuskan membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Negara Republik Indonesia Serikat ini terdiri dari 16 negara bagian dan daerah otonom, di mana Republik Indonesia ya waktu itu hanya satu dari 16 negara bagian dan daerah otonom, dengan pelaksana tugas presidennya adalah Mr. Asaat Datuk Mudo. Nama beliau hilang dari buku sejarah karena kemudian beliau itu ikut dalam konflik yang dinamakan PRRI Permesta pada waktu itu. Jadi beliau ikut PRRI. Oleh karena itu banyak pelaku-pelaku sejarah yang sebenarnya sangat berjasa, tetapi karena mereka menuntut otonomi daerah dan tergabung pada PRRI dan Permesta, nama-nama mereka hilang dari buku-buku sejarah. Jadi kemudian pada waktu dibentuk Republik Indonesia Serikat, di situ
RIS Republik Indonesia Serikat itu memiliki konstitusi RIS yang dirancang di Den Haag di Belanda. Ya, di Belanda dirancang konstitusi RIS yang diberlakukan mulai tanggal 27 Desember tahun 1949. Dan Republik Indonesia Serikat ini tidak berusia lama, dan 16 negara bagian dan daerah otonom termasuk Republik Indonesia, Republik Sumatera Timur dan sebagainya itu sepakat untuk kembali membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan masih di masa Republik Indonesia Serikat itu sudah digagas untuk suatu undang-undang dasar sementara yang akan digunakan oleh NKRI setelah RIS dibubarkan. Jadi setelah RIS dibubarkan tanggal 16 Agustus tahun 1950, tanggal 17 Agustus 1950 dinyatakan berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menggunakan Undang-Undang Dasar sementara yang digagas di masa Republik Indonesia Serikat. Jadi setelah dibentuk NKRI kembali tanggal 17 Agustus tahun 50, maka dilihat pentingnya untuk memiliki Undang-Undang Dasar yang permanen. Karena waktu itu hanya Undang-Undang Dasar sementara. Nah, tahun 1955 terlaksanalah pemilihan umum pertama di Republik Indonesia, dan sekaligus di situ selain memilih anggota-anggota wakil-wakil rakyat, juga memilih anggota Dewan Konstituante yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar permanen untuk NKRI. Tetapi sejarah mencatat selama sekitar 4,5 tahun masa tugas dari Dewan Konstituante, rapat-rapat Dewan Konstituante ini ya, tidak pernah mencapai quorum, artinya yang mempunyai legitimasi untuk memutuskan. Oleh karena itu, melihat situasi kekacauan pada waktu itu, banyak tokoh-tokoh termasuk militer yang melihat karena tidak adanya Undang-Undang Dasar yang permanen, mereka mengusulkan agar kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Jadi secara singkat, Perdana Menteri RI pada waktu itu Juanda mendukung, dan kemudian untuk memberi kekuatan legitimasi karena untuk mengeluarkan dekret presiden, ya, itu sebenarnya inkonstitusional karena dekret presiden itu juga tidak dikenal di Undang-Undang Dasar sementara. Nah, oleh karena itu TNI, terutama Panglima TNI waktu itu adalah Mayor Jenderal Nasution, mendukung juga untuk kembalinya ke Undang-Undang Dasar 45. Dengan dukungan yang kuat itu, maka Presiden Soekarno tanggal 5 Juli tahun 1959 itu mengeluarkan dekret presiden yang intinya pertama adalah menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara dan memberlakukan Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan tanggal 18 Agustus tahun 45, dan juga memberi kekuatan untuk dibentuknya MPR. Karena waktu itu juga MPR belum terbentuk. Nah, jadi sejak resmi diberlakukan Undang-Undang Dasar 45 tanggal 5 Juli tahun 1959, ini berlaku terus sampai tanggal bulan Agustus tahun 2002. Karena sejak reformasi tahun 1998, Presiden Megawati tahun 1999 itu memerintahkan atau menyarankan atau mengusulkan kepada MPR untuk dilakukan perubahan untuk Undang-Undang Dasar 45. Dan MPR bersidang melakukan perubahan 4 kali dari tahun 99, 2000, 2001, dan 2002. Dan bulan Agustus 2002 disahkan 4 kali amandemen tersebut yang kemudian juga dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 45. Nah, disinilah mulai timbul kontroversi bahwa
Undang-Undang Dasar yang disahkan tanggal 2000, bulan Agustus tahun 2002 ini mengundang banyak kontroversi karena selain mengubah atau pasal-pasalnya dirombak total, isinya dirombak total, termasuk ada satu bab yang dihapus, tetapi babnya masih dicantumkan, yaitu bab 4 mengenai Dewan Pertimbangan Agung. Itu Dewan Pertimbangan Agung dihapus, tetapi babnya masih dicantumkan dengan ditulis isinya dihapus kosong. Jadi ini sangat janggal untuk struktur suatu undang-undang dasar. Yang harusnya pasal 6 pasal 5 naik menjadi pasal 4 dan sebagainya. Nah, kemudian ada hal-hal yang sangat signifikan yang dilihat itu melanggar Undang-Undang Dasar 45, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada 5 kalimat yang disebut sebagai Pancasila, di mana sila keempatnya itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jelas di sini yang dimaksud adalah memilih pemimpin berdasarkan musyawarah perwakilan. Nah, di sini yang terlihat bahwa mulai tahun 2004 dilakukan pemilihan presiden langsung, tidak lagi melalui MPR yang di Undang-Undang Dasar 45 asli itu adalah lembaga negara tertinggi yang mewakili kedaulatan rakyat. Dan sekarang resminya tidak ada kedaulatan rakyat lagi karena sudah dirampok. Mungkin kalimat ini terlalu keras ya. Jadi sudah dihapus di dalam Undang-Undang Dasar 2002. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat itu hanya menjadi lembaga tinggi. Nah, jadi banyak pihak yang melihat bahwa banyak konflik yang terjadi baik mengenai penambahan ayat dalam pasal 33 ya, yaitu mengenai perekonomian Indonesia, dan juga banyak pasal-pasal lain, antara lain dihapusnya garis-garis besar haluan negara, GBHN dan sebagainya, yang sebenarnya sekarang dirasakan diperlukan GBHN agar jangan terjadi setiap pergantian presiden kemudian berganti kebijakan yang mengakibatkan bahwa tidak ada kesinambungan dalam satu periode kepresidenan ke presiden yang lain. Nah, oleh karena itu, melihat hal-hal demikian, cukup banyak tokoh-tokoh masyarakat di sini yang sudah sebenarnya sejak tahun 2003 sudah menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang dinamakan Undang-Undang Dasar 45 asli. Nah, jadi mungkin ini sekadar ilustrasi untuk mungkin sebagai pengantar mengenai kekisruhan-kekisruhan yang terjadi saat ini, dan mungkin mengenai hal-hal ini dapat disampaikan secara rinci oleh Dr. Legisan Sang Tafsir. Mungkin sebelum masuk ke sana, ya, Pak Batara. Jadi kericuhan mengenai konstitusi itu diawali memang atau sudah ada sejak 18 Agustus 1945. Pada saat itu Pak Batara menyebutkan kudeta konstitusi. Yang bulan November 45. Bulan November 1945. Dan di situ disebutkan yang mengkudeta itu adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Presiden Hatta. Soekarno. Iya, Presiden Soekarno. Kemudian Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Nah, sistem yang dirubah pada saat itu, sistem presidensial menjadi kabinet parlementer. Dan disitulah terlihat ada kudeta konstitusi, karena dan itu terasa sekali kudeta konstitusi dengan kemarin kita lihat di MK itu kelihatannya konstitusi itu sudah tidak ada. Kelihatannya dengan ada dissenting opinion dan segala macam. Dan satu lagi, tidak ada payung hukum di atasnya. Nah, saya juga tertarik tadi apa yang dikatakan bahwa pada saat konferensi meja bundar konstitusi itu dibuat di Belanda. Di Belanda, konstitusi RIS. Konstitusi RIS. Jadi artinya konstitusi yang dibuat untuk
RIS itu ada dibuat di Belanda. Jadi oleh atas orang-orang Indonesia sendiri. orang Indonesia yang ada di Belanda. Ya, yang ikut dalam Ya. konferensi meja bundar. Kemudian apa namanya? Pada saat itu juga apa namanya? Di sini sebutkan tadi menyebutkan Pak Batara NKRI dan undang-undang sementara. Ya, Pada yang saat mulai 17 Agustus tahun 50. tahun 50. Dan pada saat itu dibuat juga tidak ada konstitusinya karena tidak mencapai quorum. Ya. Ya kan, tidak mencapai quorum. Kemudian 1959 karena tidak mencapai quorum itu sudah bekerja sekian lama 4 tahun tidak ada hasilnya. Kemudian pada saat itu juga dibuat apa namanya konstitusi baru yang apa namanya atau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan itu disetujui oleh Insinyur Haji Juanda, saya lupa insinyur, kemudian juga oleh Nasution yang saat itu Panglima TNI dan akhirnya kita kembalilah sampai sekarang walaupun sampai tahun 2002. Sampai 2002. Nah, kemudian ada perubahan. Jadi pokok masalah yang di sini terlihat adalah konstitusi yang sekarang ini itu kan mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 dan segala peraturan-peraturan untuk mengatur negara ini kan konstitusi kan seperti itu. Dengan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Nah, dan itu kelihatannya kemarin pada saat Mahkamah Konstitusi bersidang itu kan memang terlihat sekali dari ada yang dissenting opinion 3 majelis hakim dan 5 itu juga berbeda pendapatnya. Nah sekarang saya akan masuk ke Pak Dr. Legisan. Ya, bagaimana Pak pandangan Bapak? Apakah memang yang salah di sini adalah kita ini konstitusinya yang tidak mantap atau karena tadi yang disampaikan oleh Pak Batara yang tadi berpindah karena ada apa namanya dari Undang-Undang Dasar 45 kemudian berubah ke Undang-Undang Dasar 2002 walaupun itu disebutkan Undang-Undang Dasar 45 tapi di isinya itu berbeda sama sekali. Silahkan Pak. Saya terima kasih banyak Pak Karna dan juga Pak Batara. Teman-teman para pemirsa semuanya ya, saya lebih tertarik untuk melihat konstitusi itu dalam prakteknya. Jadi bukan tinjauan historisnya. Apakah konstitusi 2002 itu bisa menyelesaikan permasalahan di masyarakat, khususnya soal pemilihan kepemimpinan nasional. Karena toh Orde Lama, Orde Baru itu kan kalau kita mau evaluasi pembangunan, ujungnya itu kan kepada tanggung jawab presiden sebagai mandataris MPR ya, artinya rakyat memberikan mandat kepada presiden. Nah, kalau dulu kan kita sudah jelas bahwa presiden dipilih oleh MPR kan begitu. Nah, kemudian kita saksikan bahwa 32 tahun praktek tersebut menyebabkan rakyat kurang partisipasinya di dalam politik ya, dalam menentukan kepemimpinan meskipun itu melalui partai karena partai bisa ternyata dikooptasi juga oleh presiden kan begitu. Sehingga kemudian kita berpikir bahwa asumsinya harusnya lebih baik kalau pemilihan itu langsung oleh rakyat. Kita waktu itu bersepakat bahwa pemilihan langsung itu oleh rakyat kepada presiden itu akan lebih baik, akan menghasilkan kepemimpinan yang lebih bagus, lebih demokratis, lebih bisa mendorong pembangunan. Kan itu idealnya kan? Nah, sehingga kita seolah-olah membiarkan saja ada sila keempat Pancasila kan? Seolah-olah membiarkan aja. Padahal itu kan nggak hilang sila empatnya kan? Maaf, melanggar. Ya seolah-olah kan begitu. Ya. Seolah-olah kita abaikan aja. Padahal jelas-jelas ada kebijaksanaan, permusawaratan, perwakilan. Nah, pemilihan langsung itu jelas bukan perwakilan. Nah, karena waktu itu euforia reformasi itu kita membayang-bayangkan ada harapan baru kalau presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, maka pastinya
partisipasi publik akan lebih tinggi, kan itu. Dan kualitas presiden yang dipilih pun akan lebih baik. Dan Nah, adil. nah kita udah jalani itu kan. Sekian puluh tahun terakhir ini kan sejak reformasi itu. Nah, ternyata kita lihat sekarang ini faktanya bahwa pemilu itu tidak menjawab kualitas kepemimpinan nasional. Itu faktanya. Oke, kalau sampai di era SBY misalnya kita mengatakan, oke, so-so lah ya, ada SBY akhirnya terpilih secara langsung. Tapi begitu kepada Presiden Jokowi, ternyata kita dapat pelajaran yang sangat besar, Pak Karna. Bahwa ternyata suara publik itu bisa digiring oleh siapa saja, kemana saja. Saya, ini info A1 gitu ya. Ternyata bahwa personal branding oleh konsultan internasional di bidang media untuk menjadikan seseorang yang nothing menjadi something itu billion biayanya dan itu dilakukan. Itulah mengapa Dan berhasil. Itulah mengapa orang yang tidak tadi nothing akhirnya menjadi something, ya kan? Kemudian menjadi pimpinan nasional. Hanya karena tadi kita berharap bahwa dengan pemilihan langsung kita bisa mendapatkan pemimpin yang lebih baik. Faktanya 10 tahun terakhir kita sebetulnya, dalam bahasa saya kita itu kecelakaan. Mungkin rakyat kita ini jadi sial beberapa kali nih Pak Batara. Sial kenapa? Karena kepemimpinan nasionalnya memang tidak mendorong terciptanya kemajuan bangsa yang lebih baik, kesejahteraan nasional yang lebih baik, kecerdasan masyarakat yang lebih baik. Pak Legi, Itu saya melihatnya begitu. Pak Legi, mungkin sedikit Ya. komentar dari sudut sejarah. Ini dinamakan kecelakaan sejarah. Iya. Jadi sial ini rakyat kita, kasihan ya. Kok tiba-tiba kita dapat pemimpin yang kemarin 10 tahun begitu dan kemudian apakah ini juga besok ini menjawab pertanyaan harapan rakyat? Kan kita semuanya bertanya-tanya dengan keraguan yang sangat mendalam kan? Dan ada puluhan juta orang yang meragukan atau legitimasi kepemimpinan yang nanti ini akan memimpin 5 tahun mendatang ini. Nah artinya kalau tadi isunya kembali kepada Undang-Undang 45 bukan lagi Undang-Undang tahun 2002, maka kita harus bisa menjawab bahwa jaminan untuk terpilihnya kepemimpinan nasional yang lebih berkualitas itu harus kita kedepankan. Nah kenapa pemilihan langsung menjadi menghasilkan pemimpin yang agak berkualitas? Karena profil pemilih Indonesia itu memang profil yang mudah dibawa, mudah dibeli, mudah digiring kemana saja. Jadi betapa rentannya pemilih Indonesia itu dari sisi pendidikan, dari sisi, bayangkan hanya tamat SD dan SMP, majority kan seperti itu. Nah kemudian pendapatan yang sangat rendah, itu mudah sekali suara mereka dibeli, digiring opininya. Sehingga yang kita harapkan ya pemimpin itu adalah yang punya kapasitas, yang punya integritas, ya juga punya kemampuan levelnya itu bukan cuma level dalam negeri tapi harus level dunia karena kita sudah hidup di zaman yang serba global sekarang ini. Tapi itu tidak ada jaminan bahwa demokrasi yang sekarang ini itu memberikan atau Undang-Undang 2002 itu memberikan harapan bagi kita untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas itu. Jadi saya dengan kalimat yang seperti ini sebetulnya alangkah bagusnya kalau kita kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 45 dengan sistem perwakilan itu, meskipun itu harus dikaji lebih dalam lagi, mengingat ada satu statement dari Presiden Amerika itu dulu yang mengatakan bahwa demokrasi tidak akan mungkin sukses kecuali mereka yang punya hak pilih diberikan pendidikan politik yang memadai, bukan bansos yang memadai, tapi pendidikan politik yang memadai. Pertanyaannya, siapa yang melakukan pendidikan politik buat rakyat kecil? Nggak ada. Uang partai juga tidak memberikan pendidikan politik ya secara memadai kepada rakyat. Mereka hanya diiming-imingi oleh bansos untuk memilih calon A, calon B, calon C. Jadi kapan ada proses pendidikan politiknya? Apa yang saya maksud dengan pendidikan politik adalah misalnya kita jembreng dong, kita jembreng. Jembreng itu maksudnya kita detailkan persoalan bangsa kita itu di hadapan rakyat kecil itu
seperti apa. Kemudian calon-calon yang akan kita pilih itu harusnya memiliki kualitas seperti apa. Nah, pendidikan politik itu mesti masif dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemilihan. Kira-kira gitu, Pak Karna. Ya. Saya setuju dengan pendidikan politik. Oleh karenanya kita berbicara di sini supaya masyarakat Indonesia itu apa sih yang terjadi sekarang ini. Nah, saya tertarik tadi mengenai personal branding gitu kan. Ya. Kalau kita balik ke 10 tahun yang lalu, gitu kan, itu kan tidak ada masalah, ya kan? Tidak ada masalah dengan Presiden Jokowi ini. Ya. Lalu waktu pemilihan presiden yang kedua, periode kedua dari kabinet Jokowi, juga perbedaannya tipis, tapi tetap menang di sana. Kita tidak berbicara masalah kecurangan dan segala macam. Nah, hanya pada akhir-akhir periodenya Pak Jokowi ini terlihat ada anomali. Saya mungkin bicara lebih sedikit. Ada anomali lah, banyak anomali gitu kan. Jadi kalau personal branding sebetulnya dilakukan dengan yang biaya tadi banyak tadi, itu mungkin pada periode terakhir. Nah, kalau saya lebih melihat pada saat-saat akhir dari kepemimpinan Pak Jokowi ini, itu ada perbedaan yang sangat jauh dengan politik will, ideologi atau apapun antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Sebetulnya poinnya itu. Nah, tadi kan kita sudah jelas tadi dengan yang Pak Batara sampaikan bahwa persoalan utamanya adalah konstitusi yang ada sekarang ini, gitu kan. Itu pastinya kan menguji ke Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang yang dipakai ini kan Undang-Undang Dasar 2002. Makanya saya pikir terserah Pak Batara, saya tanyakan ke Pak Batara, apakah perlu kita mengkaji ulang gitu kan? Ini kan sudah banyak. Kemarin kita sudah berbicara dengan dengan Bapak Zulkifli. Nah, beliau itu yang mengatakan bahwa beliau yang menggagas ke DPR ya, atau ke MPR pada saat itu bukan mengadukan ini sebagai pidana ke polisi dan kemudian sebagai perdata ke pengadilan. Ya, itu kan sudah dilakukan, tapi tidak ada follow up-nya. Ya. Belum ada follow up-nya, kita nggak tahu. Belum diputus sampai sekarang. Gitu kan. Nah, sementara itu aktivis-aktivis yang pro demokrasi juga banyak yang menggagas untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, kenapa gitu kan? Saya berkata demikian, saya sampaikan. Saya khawatir, gitu kan. Pemilu masih akan ada, pilkada. Ya, 27 November. Apa yang terjadi pada sekarang ini akan dijadikan jurisprudensi buat itu. Jadi apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan cawe-cawenya itu pasti akan dilakukan. Dan itu tidak menyalahi undang-undang KPU atau peraturan itu KPU. Sebagai putusan MK. Kemudian dari tiga dissenting opinion pun sudah terlihat memang di situ. Walaupun itu dinafikan oleh Hakim yang 5. Nah, Pak Batara, seberapa penting kita mengkaji ulang kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Karena ada banyak kalangan mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 2002 ini, gitu kan, itu masih tetap disebut Undang-Undang Dasar 45 kan? Dan banyak kalangan yang menyebutkan berbeda, gitu kan. Banyak kalangan mengatakan bahwa itu adalah Undang-Undang Dasar palsu 2002 itu. Nah, seberapa penting
kita itu mengkaji ulang, balik lagi ke Undang Dasar 45, kemudian kita bereskan masalah KPU, masalah segala macam. Silakan Pak Batara. Ya, sebenarnya penjelasan saya tadi, uraian saya memang harus dilengkapi dengan catatan bahwa memang banyak yang mungkin berpikir alergi dengan praktek-praktek yang dilaksanakan oleh Orde Baru dalam menjalankan Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan tanggal 18 Agustus tahun 45. Jadi kalau gerakan yang sekarang ini banyak sekali organisasi, antara lain pimpinan Profesor Din Syamsuddin, kemudian juga Bapak Irjen Pol Taufikur Rahman Ruki, mantan Ketua KPK dan sebagainya, sangat banyak ya yang mendirikan organisasi-organisasi, termasuk juga Lanyala Mataliti, Ketua DPD. Saya ikut di semua grup itu. Ya. Nah, jadi intinya begini, bukan kembali mentah-mentah ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Jadi saya termasuk yang mengatakan ada perbedaan Undang-Undang 45 asli dan palsu. Jadi pertama penjelasannya begini, kalau Undang-Undang Dasar yang disahkan tanggal kalau nggak salah 10 Agustus 2002 dinamakan Undang-Undang Dasar 2002, itu oke, jelas karena memang disahkan tanggal tahun 2002. Sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 disahkan tahun 45. Betul legitimasinya, ya. Tetapi kalau Undang-Undang Dasar yang disahkan tanggal 10 Agustus tahun 2002 mau dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 45, saya termasuk setelah melakukan penelitian itu sejak tahun 2003, saya menyatakan itu Undang-Undang Dasar 45 palsu. Ya, jadi supaya jelas perbedaannya, supaya orang tidak bingung lagi. Kalau mengenai Kang Karna sampaikan mengenai perlu dikaji, ini sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar 2002 sudah sangat banyak melakukan kajian. Saya termasuk membaca dari buku yang ditulis oleh Dr. Tambunan yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan MPR, ya, DPR sudah tahun 2003. Ya, juga Komisi Konstitusi dan sebagainya sejak tahun 2003. Nah, di sini juga saya beberapa kali ikut di Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Waktu itu diundang oleh Bapak Jenderal almarhum Jenderal Wijoyo Siono. Ya, jadi banyak mengikuti ini semua. Jadi ini semua sudah melampaui kajian yang luar biasa, ya, lebih cermat dan mendasar. Jadi mungkin antara lain yang pernah bicara di sini adalah Bapak Mayor Jenderal Priyanto, ya, mantan Wakil Gubernur DKI, ya, beliau juga sudah menulis beberapa buku mengenai kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi intinya tidak mentah-mentah kembali ke Undang-Undang Dasar yang disahkan tanggal 18 Agustus 45, melainkan dengan catatan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli untuk dilakukan kajian di mana dilakukan penyempurnaan melalui adendum. Artinya penambahan. Jadi batang tubuhnya itu tidak berubah, melainkan ada tambahan-tambahan. Misalnya pembatasan masa jabatan presiden, ya, pasal 7 itu. Jadi di situ tetap di situ bahwa pasal dipilih oleh MPR, kemudian adendumnya adalah dibatasi untuk 2 periode. Gampang kan? Selesai. Jadi tidak perlu merombak total juga mengenai Mahkamah Konstitusi. Dalam masalah hukum tinggal ditambahkan saja, ya, untuk menyempurnakan itu ditambahkan misalnya dibentuk Mahkamah Konstitusi. Tetapi misalnya juga dalam menyusun undang-undang Mahkamah Konstitusi juga pakai logika. Jadi jangan seperti yang sekarang ini kan luar biasa, yang saya termasuk menyampaikan tidak masuk akal. Misalnya putusan MK nomor 90 tahun 2023 di mana diputuskan di situ bahwa Ketua MK Anwar Usman yang merupakan paman salah satu yang diperkarakan, itu seharusnya tidak boleh ikut dalam sidang. Tapi ternyata suara dia lebih berbobot dalam meloloskan keponakannya untuk menjadi calon presiden dengan melanggar peraturan KPU bahwa usia minimum adalah 40 tahun. Ya. Nah, jadi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Profesor Jimli Asyidiki menjatuhkan putusan bahwa Ketua MK Anwar Usman itu melanggar etik.
dan diberhentikan sebagai ketua MK. Namun janggalnya di sini bahwa putusan itu berlaku dan tetap dikatakan final and binding. Nah, di sini yang benar menurut saya di luar nalar. Seandainya proses dari sesuatu peristiwa hukum itu melanggar apapun, melanggar etika atau apapun, karena hukum itu bersandar pada etika moral di situ awalnya, jadi tidak terbalik. Ya, jadi di atas segalanya itu adalah etika dan moral. Nah, kalau itu dinyatakan melanggar etika, jadi itu juga melanggar hukum. Harusnya. Nah, jadi yang janggalnya di sini bahwa ketua MK-nya dicopot dari jabatannya, tetapi putusannya yang melanggar apapun namanya itu berlaku. Nah, jadi di sini mungkin nanti kalau dalam perubahan undang-undang MK harus dipakai logika di sini. Ya. Apabila prosesnya itu memang melanggar apapun, mungkin ekstrimnya misalnya hakim yang mungkin akan diperkirakan akan dissenting opinion itu dibunuh, misalnya ini yang ekstrim, ya. Tetapi hasilnya tetap berlaku. Nah, ini kan luar biasa sebagai contoh. Nah, jadi kembali ke dispute atau perdebatan mengenai kembali ke Undang-Undang Dasar 45, jelas di garis bawahi di sini untuk disempurnakan melalui adendum. Ya. Jadi tidak mentah-mentah kembali, karena saya yang mengamati, saya lebih tua dari Republik ini, saya lahir tahun 44. Jadi mengikuti semua tahapan, saya berani menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan tanggal 18 Agustus ya, yang juga dalam pembukanya itu ada Pancasila, hanya diberlakukan sampai tanggal 14 November tahun 45. Setelah itu sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan secara murni dan konsekuen Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak pernah. Mungkin itu Ya, penjelasannya. gitu ya. Ya, pertanyaannya begini Pak Batara. Tadi kan disebutkan kajian sudah ada dilakukan. Sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak. Dan sudah disampaikan kepada Ke MPR. Ke MPR. Kenapa? Masalahnya kenapa kok MPR tutup mata, tutup telinga dengan itu? Nah, itu Ya, pertanyaannya. boleh saya belak-belakan. Silakan. Ya, karena di sini yang sangat kuat tadi disebutkan dananya, yaitu para penikmat. Penikmat Undang-Undang Dasar 45 palsu, atau mungkin halusnya Undang-Undang Dasar 2002. Karena di sini perekonomian di pasal 33 itu menjadi liberal. Ditambahkan ayat 4 yang multitafsir. Lalu begini, kalau dikatakan ada dissenting opinion di Mahkamah Konstitusi, mungkin ini mencatat sejarah baru, bahwa belum pernah dalam sejarah putusan MK mengenai Pilpres itu yang 2014 dan 2019. Pak Batara, ini saya potong dulu. Ya. Dissenting itu kan sudah ada. Artinya Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan. Ada, Jadi betul. kita nggak usah balik ke sana dulu. Bukan. Maksudnya berbeda. Bahwa sejarahnya di dalam memutus Pilpres, perkara Pilpres, baru terjadi ada dissenting opinion yang bertolak belakang 180 derajat. Bahwa 5 hakim menolak mentah 100% dalil-dalil yang dikemukakan oleh paslon 01 dan 03, tapi di 3 hakim menerima 100%. Jadi masalahnya begini, berarti itu multitafsir. Dan seharusnya ya mereka yang belajar hukum harusnya menyusun undang-undang yang tidak multitafsir. Ya, itu makanya kita berbincang di sini. Kita tidak memperbincangkan hasil keputusan Ya. MK. Misalnya sudah final and binding, gitu kan. Kita berikutnya itu apa? Berikutnya, presiden dan wakil presiden terpilih sudah ditetapkan oleh KPU. Nah, kita sudah tidak bisa beranjak dari situ. Dan disebutkan juga upaya hukum itu sudah tidak ada lagi, kecuali upaya politik. Nah, kita belum berbicara upaya politik. Jadi urgensinya kita berbicara mengenai mengenai kembali ke Undang-Undang 45 seperti itu tadi. Ya. Bagaimana masyarakat itu supaya tahu persis Undang-Undang Dasar 45 itu tidak digunakan untuk payung hukum yang paling tinggi, karena di situ ada
etika, moral dan segala macamnya di situ. Dan di situ juga pada pembukaan Undang-Undang Dasar itu jelas. Yang keempat itu Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu jelas MPR. Bukan dan, tetapi garis miring. Garis miring. Jadi artinya itu adalah MPR. Nah, jadi apakah Pak Legisan ya, setuju dengan apa yang saya sampaikan tadi? Kita pentingnya, gitu kan, sekarang ini bagaimana supaya apa yang terjadi sekarang ini tidak dijadiin jurisprudensi pada saat nanti pilkada dan pemilu-pemilu berikutnya. Dan apa yang harus dilakukan? Kalau tidak ada perbaikan atau tambahan dari undang-undang KPU ini. Silakan, Pak. Pertama saya ingin sampaikan soal urgensi untuk kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang aslinya dalam konteks pilpres secara langsung oleh rakyat, kan itu. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal itu bahwa ketika profil pemilih Indonesia ini memang mudah dibeli, mudah digiring, ya, maka pastinya hasil pilpresnya menjadi kurang bermutu. Nah, itu satu hal. Nah, itu akan memberi alasan juga bagi kita sebuah pertanyaan, apakah kalau profilnya berubah, kemudian hasil pemilihannya itu lebih baik, maka kita bisa belajar kan dari negara-negara yang lebih pendidikannya lebih tinggi, kemudian profil kehidupan ekonominya lebih tinggi, maka pilihan rasional mereka lebih baik. Nah, jadi pemilihan langsung oleh rakyat itu didasarkan kepada prinsip bahwa orang punya hak memang untuk memilih, tetapi pilihan yang rasional lebih baik. Bagaimana kalau pilihan tidak rasional? Ya tadi, pilihan karena digiring opininya atau dibayar dia. Karena dalam keterpaksaan tadi, kekurangan ekonomi dan pendidikan, maka dimungkinkan ya pilihan rasional itu tidak ada. Kan begitu. Artinya bahwa kalau kita kembali, kita adendum lagi nih Undang-Undang Dasar 2002 itu, maka kita kembalikan kepada perwakilan sampai dengan profil rakyat kita itu lebih baik lagi. Mungkin 5, 10, 20 tahun akan datang, mungkin kelas menengah yang terdidik kita sudah lebih mayoritas di Indonesia, maka itu akan kembali kepada kembali kepada pilihan langsung. Nah, tapi ada pertanyaan juga, apakah kalau dengan perwakilan tidak mengulangi kesalahan yang dulu? Toh dulu juga berpendidikan, ekonominya cukup tinggi, tapi mudah juga jadi kooptasi, mudah juga dibeli oleh kekuasaan, kan itu. Apa perbedaannya? Kan itu pertanyaan. Nah, kita coba bikin exercise ya. Mana tingkat integritas yang lebih tinggi? Mereka yang mengerti, lalu dia punya integritas, atau mereka yang tidak mengerti lalu punya integritas? Mana yang lebih mudah dibeli? Mereka yang tidak tahu atau mereka yang lebih tahu? Nah, kalau asumsi kita bahwa orang yang berpendidikan lebih, ekonomi lebih, mestinya itulah gunanya pendidikan, itulah guna kita mencerdaskan kehidupan berbangsa, kan gitu. Maka mestinya mereka akan punya integritas lebih baik dibanding dengan yang tadi, karena kekurangan kecerdasan dan ekonomi yang lebih rendah. Jadi saya termasuk orang yang sangat meyakini statement yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa demokrasi itu tidak mungkin sukses kalau pendidikan politik tidak diberikan pada rakyat. Artinya apa? Pemilihan langsung oleh rakyat itu tidak akan sukses kecuali rakyatnya dicerdaskan dulu. Nah, proses kita mencerdaskan kehidupan masyarakat terhadap melek politik, melek ekonomi secara nasional itu perlu waktu. Jadi itu alasan saya, kalau kita adendum lagi itu Undang-Undang Nomor 22, saya bagian yang sangat setuju, terutama poin mengenai pilihan langsung. Kembalikan kepada sila 4 Pancasila itu, ya, perwakilan. Itu kita hidupkan kembali dengan catatan bahwa perwakilan-perwakilan itu memang perwakilan yang kita harus uji dia sumpahnya. Kita uji dia komitmennya, integritasnya.
yang kita meyakini mestinya dengan kecerdasan yang lebih tinggi, ya kan, ekonomi yang lebih baik, dia integritasnya akan lebih baik. Itu satu poin soal kembali ke undang-undang tadi, Pak. Ya. Nah, pertanyaan Bapak tadi itu masih mengkaitkan juga dengan bagaimana dengan keputusan MK yang sekarang. Nah, Untuk saya jurisprudensi. betul. Nah, Ya. saya punya pikiran begini, bahwa ini MK final binding ini kita nggak bisa persoalkan lagi. Apapun, apakah sirekap masalah, apakah ada dissenting opinion dari 3 hakim, itu nggak mengurangi lagi. Nah, satu hal yang masih mungkin kita upayakan yang terbaik bagi bangsa ini adalah proyeksi kita ke depan. Apa yang akan terjadi di depan ini adalah pilkada. Bayangkan tuh 571 pemerintah daerah pemilu pilkada bareng kan? Nah, itu artinya kita akan menentukan sejarah bangsa ini memilih kepala daerah sebegitu banyak. Ya. Nah, maka saya ingin mendorong DPR yang ada sekarang ini harus ikut berperan besar di dalam persiapan memilih kepala daerah itu. Jangan ini dianggap sebagai yang ringan karena pilpres sudah, pilkadanya jadi ringan. Enggak juga. Karena mereka akan membuat keputusan di daerahnya masing-masing. Nah, apa yang saya maksud itu adalah begini. Harusnya yang kemarin diusulkan soal hak angket itu mestinya dijalankan lagi, bukan lagi wajib dijalankan oleh DPR. Alasan pertama gini, bahwa hak angket itu kan alat yang dipinjamkan oleh rakyat kepada anggota DPR. Hey, kira-kira mudahnya nih ngomongnya, ya anggota dewan, ini pegang nih. Kalau nanti ada yang curang, ada yang melanggar konstitusi, kamu pakai alat ini untuk mencegah itu. Nah, artinya alat itu sudah diberikan. Terus kalau si anggota DPR-nya nggak menggunakan alat itu, kan berarti ini orang nggak amanah anggota DPR. Dan mereka dibayar oleh rakyat. Dibayar oleh rakyat untuk itu. Nah, memang bahwa kalau hak angket itu bergulir, pertanyaan besar kan selalu diucapkan apa? Apakah itu akan mengganggu keputusan MK? Tidak. Kan begitu konstitusinya mengatakan, MK final binding. Ya. Tidak berubah oleh keputusan misalnya hak angket. Tapi kita bisa dapat pembelajaran besar dan untuk prediksi ke depan tuh lebih baik. Contoh, kalau hak angket itu bisa membuka kotak Pandora kecurangan pilpres, kita bangsa Indonesia itu punya pelajaran besar. Ya, misalnya terbukti nih KPU-nya, Bawaslu-nya dan juga kekuasaan, ya kan? Rezim ini betul terbukti semua cawe-cawenya terlihat ini karena si hak angketnya ini berjalan penuh integritas, itu luar biasa. Nah, itu akan jadi alat kita untuk mengatakan kalau begitu pilkada nanti harus dengan tanpa cawe-cawe kekuasaan. Kenapa? Karena buktinya yang kemarin pilpres ini cawe-cawe akibatnya begini. Kita nggak terima memang, ya kan, keputusan MK itu. Tapi itu kan terpaksa. Kita mengatakan ini hasil angketnya jelas, ini penuh dengan kecurangan, penuh cawe-cawe, abuse of power. Tapi tetap aja dijalankan. Nah, karena itu untuk ke depan di pilkada ini jangan lagi ada cawe-cawe kekuasaan. Kalau tanpa kotak Pandora ini dibongkar kan seolah-olah udah benar Pak Karna. Bahwa yang kemarin itu nggak ada cawe-cawe. Kemarin itu nggak ada nepotisme. Dan diberi legitimasi. Dilegitimasikan. Jadi dilegalkan itu yang sekian ratus ribuan profesor mengatakan bahwa itu nepotisme, itu cawe-cawe, tapi dibatalkan hanya dengan 5 orang hakim. Jadi saya mendengar argumentasi 5 orang hakim ini berbanding dengan ada puluhan profesor doktor di bidang hukum juga, ya kan? Saya merasakan, waduh, negara sebesar ini ribuan orang pintar yang sama juga dipatahkan dengan 5 orang hakim yang hanya karena dia punya kekuasaan, punya alat untuk disilakan ketok palunya. Jadi saya menganggap ini bukan mahkamah konstitusi yang penuh keadilan. Ini mahkamah kekuasaan. Karena hanya dia punya kekuasaan. Bukan karena punya argumentasi yang lebih hebat daripada orang lain. Bukan. Bukan punya kredibilitas. Menurut saya enggak. Ini mahkamah yang keputusannya itu bukan karena kredibilitas argumentasi. Tapi karena kekuasaan yang dititipkan ke dia. Penilaian saya begitu. Ya. Karena saya membaca kok argumentasi 01, 03. Membaca juga argumentasinya hakim MK itu. Nah, menurut saya argumentasi yang dikemukakan oleh profesor doktor di bidang hukum administrasi menurut saya itu lebih masuk akal.
bahwa pendaftaran Gibran itu jelas cacat hukum dan nggak bisa diterima. Dan itu Profesor Yusril Issa Mahendra sebenarnya juga mengakui Pernah mengakui itu. Ya. sebagai Nah. akademisi ya. Ya. Nah, jadi Tapi artinya apa, Pak? kita nggak bisa balik lagi ke situ. Iya, iya, Saya maksud katakan saya tadi. begini, Pak. Ya. Jadi tadi saya sudah tangkap apa Yang ke itu. depan tuh. Yang sudah saya tangkap gitu kan. Apa poinnya? Oke. Poinnya tadi adalah tadi pendidikan politik butuh. Ada satu lagi tadi mau saya tambahkan. Oh, Betul. silakan. Gini, jadi ketika hasil hak angket nanti itu bisa membuka kotak kecurangan itu betul-betul terjadi, maka hak angket itu bisa memberi rekomendasi. Pertama tadi kan soal bahwa cawe-cawe wajib ditiadakan. Bagaimana cara pengaturannya kan tinggal diatur dalam hukum PKPU-nya misalnya ditambahkan. Kemudian KPU-nya kan menjadi delegitimate. Ya. Kenapa? Karena terbukti kok Bawaslu-nya menjadi delegitimate juga kan. Artinya bahwa untuk memastikan Pilkada 2024 itu jurdil, maka KPU dan Bawaslu atas rekomendasi hak angket, maka ini harus diganti. Bagaimana Ya, ya, dengan artinya, Itu ya. dampaknya besar. Ya, tapi Sangat besar. itu hanya berpengaruh kepada untuk iya, berikutnya. untuk yang akan Iya, datang. Untuk yang betul. datang itu. Ya. Jadi hak angket itu poinnya pada membuat lagi peraturan KPU. Apa yang bisa dilakukan oleh KPU. Di antaranya tadi mungkin cawe-cawe dan segala macam supaya apa yang dilakukan oleh apa yang sudah diketok palu oleh MK itu tidak jadi jurisprudensi untuk pilkada. Ya. Itu adalah tahap yang mungkin bisa diterima itu. Ya. Walaupun tidak ini artinya ada satu lagi menurut Kan saya. poinnya tadi Bapak ingin menghindari jurisprudensi Betul, kan. betul. Ya, itu kan. Jadi makanya saya tangkap Iya. itu. Jadi artinya kalau dijadikan jurisprudensi kita sampai kapanpun akan masalah. Jadi ini DPR harus bekerja untuk membuat aturan baru Agar PKPU. tidak ada cawe-cawe kekuasaan. Ya, apapun, Iya, kan? cawe-cawe, Iya. kemudian nepotisme, dan kemudian Bansos. Mahkamah Konstitusi itu diganti semua. Hakim-hakim ya. dan KPU dan Bawaslu. Iya, Bawaslu. Iya. Gitu. Ganti semua untuk persiapan ke Pilkada. pilkada. Iya. Jadi satu lagi yang saya agak heran, gitu kan. Itu dari 8 hakim, itu adalah salah satu hakim yang saya bilang itu anggota DPR ya, dari P3 kalau nggak salah. Iya. Arsul Arsul Sani. Sani. Seharusnya kan hakim itu adalah netral, tidak partisan. Dan kenapa di situ ada salah satu hakim yang memang sudah partisan, dia anggota DPR, Pengurus partai. pengurus partai lagi, itu kan. Jadi, nah mungkin hal-hal yang begitu, gitu kan, itu harus ditiadakan, bukan dikurangi tapi ditiadakan supaya tidak jadi jurisprudensi, Ya. itu yang awalnya, Ya. supaya kita bisa mengamankan pilkada yang 2024. 2000. 27 November. 27 November itu masih lama, itu masih sempat DPR untuk bersidang untuk membicarakan masalah itu. Pak Batara, ada statement akhir yang ingin dibicarakan Ya, dari Terima perbincangan? kasih. Ya, terima kasih. Saya di sini justru mendapat pencerahan dari Dr. Legisan mengenai untuk mencegah terjadinya segala macam kecurangan, ya, untuk nanti pilkada serentak, di mana kalau dipikirkan nanti 571 kepala daerah yang selama ini sudah dikatakan, bahkan bupati-bupati pun sudah selama ini dinyatakan sebagai raja-raja kecil di daerah-daerah. Akan makin merajalela apabila sekarang semua misalnya ada sengketa-sengketa yang mirip dengan sengketa Pilpres, masih dengan KPU yang ada, Bawaslu yang ada, MK yang ada, maka dipastikan bahwa semua itu akan merujuk pada putusan dari 5 hakim MK yang boleh dikatakan tadi disebutkan ratusan atau ribuan profesor-profesor segala macam dari bidang hukum itu dikalahkan oleh 5 orang yang
berada dalam pusat kekuasaan. Jadi mungkin di sini warning untuk mempersiapkan tanggal 27 November tahun 2024 pemilihan pilkada ini ya, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti terjadi pada Pilpres. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Batara. Pak Legisan ya. Pak Legisan. Ya, saya silakan. kira ini kembali kepada hak politik rakyat ya, yang sudah dititipkan ke anggota dewan. Nah itu harusnya anggota dewan itu, ayolah lebih amanah lagi. Gunakan itu mandat yang diberikan oleh rakyat dulu kepada dia, supaya dia jalankan hak angket itu. Jalankan itu dengan penuh integritas, buka itu kotak Pandoranya supaya masyarakat nggak penasaran. Sebagian besar masyarakat kan masih penasaran juga. Meskipun sudah diputus oleh MK, ya kan, itu mengikat keputusannya, hasilnya. Tetapi prosesnya itu masih penuh tanda tanya, ya kan? Yang kalau tidak dibuka dari jalur politik, maka itu akan terkubur begitu saja. Yang tadi dikatakan akan menjadi presiden buruk. Nah, kalau itu dibuka, maka mata publik bisa melihat ya di mana permasalahannya. Nah, itulah kesempatan kita untuk memperbaikinya dalam bulan-bulan terdekat ini supaya nanti pada saat Pilkada 2024 ini November itu bisa berlangsung dengan lebih baik. Kita nggak boleh memandang remeh pilkada karena itu memilih semua kepala daerah di Indonesia. Itu bisa lebih lebih urgent atau lebih penting, sama pentingnya dengan memilih presiden. Kan itu artinya. Nah, kalau KPU-nya delegitimate, ya kan, Bawaslu-nya delegitimate, maka tentu saja hasilnya akan kita ragukan. Banyak kok orang merasakan kecurangan-kecurangan itu nyata di lapangan. Kalau ini tidak diperbaiki oleh wakil-wakil rakyat kita, maka betullah presiden buruk itu akan terjadi, dan itu artinya akan berulang persoalan moral bangsa, persoalan etika bangsa, kualitas kepemimpinan bangsa kita itu dalam jurang yang membahayakan. Kalau Profesor Hafid itu mengatakan ini bukan sesuatu yang extremely important, not only that, tapi ini adalah soal life and death of a nation. Jadi soal hidup matinya sebuah bangsa. Kalau kita sudah mengabaikan persoalan moral, dibiarkan begitu saja, ya kan? Persoalan etika dibiarkan begitu saja. Nah, itu artinya kita membuat bangsa ini akan di jurang kehancurannya. Ini tidak main-main kan? Artinya bahwa jangan sampai sesuatu yang lebih berat dari itu terjadi dan kita nggak bisa lagi menyelamatkannya. Nah, ini masih ada waktu. Harusnya dan kita dorong ini, kita minta anggota DPR yang ada ini, ya terutama yang kemarin dari fraksi 0103 itu, ayo dong bergerak. Ya, kita dorong lagi. Ya, tujuannya bukan untuk membatalkan keputusan MK karena itu nggak bisa, tapi untuk apa? Untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 itu akan berjalan lebih baik lagi tanpa cawe-cawe, tanpa nepotisme, tanpa bansos, tanpa money politik. Kan itu artinya. Ya. Nah, kira-kira gitu, Pak Kapten. Ya. Terima kasih. Ya, luar biasa. Sama-sama, terima kasih, Pak Pak Batara Bisa Tegalung, disampaikan. terima kasih. Kemudian Pak Legisan. Legisan. Pak Dr. Legisan. Beliau ini adalah Ketua Umum Gerakan Nasional Indonesia Gemilang. Ya. Dan saya tangkap ada beberapa, kita memang perlu ada dua hal yang kita perbincangkan di sini. Kembali ke Undang Dasar 45 untuk disempurnakan dengan adendum. Ya. Kemudian yang kedua adalah hak angket perlu dijalankan oleh DPR. Ya. Terutama untuk peraturan KPU. Betul. Supaya apa yang terjadi sekarang ini tidak jadi jurisprudensi di pemilihan Pilkada. kepala daerah pilkada. Ya. Demikian pendengar Bravos Radio, kita sudah berbincang dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kedua narasumber saya dan dapat menjadikan hasanah pemikiran, hasanah atau kekayaan kita untuk pendidikan politik kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.